Ya, Mas Melmel, sebelumnya saya Ya, mengucapkan selamat malam. terima kasih Anda sudah berani untuk bergabung di sini, dan kami juga harus disclaimer dulu ke pemirsa, kami juga melakukan verifikasi kebenaran bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan untuk memberikan kesaksian, dan dia berani membuka identitasnya, sudah sepersetujuannya untuk muncul. Mas Melmel, bisa tidak Anda menjelaskan ke saya malam kejadian itu seperti apa? Anda ada di mana? Ya, jadi malam itu saya masih ada di kosan, Bu. Sebelum terjadinya malam, sore si saudara Eki itu nelpon saya, si Ade Eki. Eki korban ya? Ya, ya, Anda kenal dengan Eki. Malam itu Anda bersama Eki, sang korban. Iya. Dan juga Vina berarti. iya, Bu, iya. Bisa diceritakan lengkapnya Iya. seperti apa? Jadi tuh sorenya, sebelum kejadian sorenya si Eki nelpon. Si Eki ngomong, Kang, ada acara nggak malam ini? Saya bilang nggak ada. Kenapa, Dek? Nanti malam kita jalan, dia bilang begitu kan. Saya lagi ada masalah sama Egi, tapi saya nggak berpikir jauh. Maksudnya saya nggak berpikir jauh itu, saya nggak berpikir kalau si bakal terjadi pembunuhan itu, saya nggak berpikir situ, paling masalah anak-anak lah, saya bilang begitu kan dalam hati. Ya nggak ada, ya sudah Kang, nanti malam kita janjian tempat biasa di taman ya. Jadi habis itu si sudah jam 8 malam saya yang nelpon Eki, Dek jadi apa enggak? Kalau misalnya enggak jadi, ya Kang mau lanjut lagi nih kerja. Bilangnya si Eki, jadi Bang, setelah ini kita jemput Pina dulu. Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina ya bawa temennya lah, Dek, si Linda, maksud saya gitu kan, Bu. Linda Akhirnya temannya Vina. kami jemput tuh si Linda. Iya betul. Kan sambil bercanda saya ngomong sama si Ade Eki, masa iya kamu jalan sama Pina Akang sendiri jadi obat nyamuk. Nah, saat itu obrolan saya begitu. Nah, habis itu dijemput, ketemu sudah kami di titik itu. Awalnya masih bicara-bicara aja, belum ada bicara yang masalah si Eki ini bermasalah sama Egi. Nggak tahu cerita masalahnya. Maksudnya pas sore itu aja dia ngomong. Akhirnya kami jalan-jalan kami mampir nih di warung. Saya bilang beli minum dulu lah, Dek, saya bilang begitu kan. Akhirnya kami mampir nih di warung, beli minum. Habis beli minum, pas kami beli minum itu si Pina ini rencananya mau ikut saya, karena gimana geragatnya Pina itu kayak gimana ya, kayak gelisah gitu lah, Bu. Kenapa? Sempat cerita nggak gelisah kenapa? Nggak sempat cerita. Nggak lama, beberapa menit kemudian lewatlah 3 motor, teriakin si Eki. Itu siapa? Anda kenal nggak? Nggak kenal, Bu, cuma si Eki ini ngomong, Kang, itu nah temannya si Egi. Saya ini belum tahu Egi itu yang mana. Sudah saya bilang nggak apa-apa, Dek, kita lanjut aja jalan, saya bilang begitu. Nah akhirnya kami jalan, kami sempat singgit di jalan, putar-putar. Habis putar-putar, memang kan pada malam itu kan rame, Bu, pas posisi malam minggu kan. Jam berapa itu persisnya? Ya sekitar jam 9-an, Bu. Jam 9 setengah 10-an kami jalan itu. Oke. Nah habis itu kami mampir di Taman Sumber. Titik terakhir kami kan di Taman Sumber tuh. Anda berpisah berarti dengan Eki malam itu? Belum berpisah di situ, belum berpisah waktu di taman itu, belum berpisah. Oke, Mas, maaf kameranya boleh dibenerin dulu, Mas? Wajahnya nggak terlihat. Oke, terpisah dari sana, setelah itu apa yang terjadi, Mas Melmel? Belum. Jadi pas di taman itu belum terpisah kami, Bu. Oke. Setelah jam 11, hampir jam 11-an lah. Pina itu ngomong, dia ngomong, Lin, kita pulang yuk, katanya. Oh, soalnya sudah mau malam juga nih, dia bilang begitu kan. Ya habis itu saya bilang, ya terserah lah, kalau gitu mau pulang ayo saya antar. Akhirnya kami putar nih, lampu merah itu kami putar arah menuju, sudah pulang ini, sudah arah menuju pulang. Di situ di pertengahan jalan saya ngomong sama si Eki, saya teriakin kan si Eki, Dek, nanti mampir dulu sebentar beli bensin, karena bensin motor Akang ini mau habis. Di situ Anda berpisah dengan Eki dan Vina? Nah di situ sudah waktunya, pas sudah saya mampir sehingga beli bensin, situ sudah kita berpisah, sudah si Eki ini ngelewatin saya. Anda sama Linda?
Iya, sama Linda, Bu. Oke, lalu? Nah, setelah itu kami si Bengs itu si Eki ngelewatin kami sama si Pina. Terus saya bilang sama si Lena, loh, kok si Eki sama Pina kok ngeliat, kok nggak berhenti, kok terus, sama gitu kan. Coba kamu telepon, kamu chat aja, saya bilang begitu. Pada saat itu kan kami masih pakai BBM, Bu. Nah, chat aja, saya bilang begitu kan. Oke. Yang itu kan kita sudah dengarkan di podcastnya Jejak Backpacker ya. Nah, saya ingin mendengarkan detail apa yang Anda saksikan di saat kejadian itu. Yang Anda sebutkan bahwa ada penganiayaan, pembunuhan, bahkan sampai pemerkosaan yang Anda akui dan bisa dipertanggungjawabkan ya pernyataan Anda. Anda menyaksikannya. Silakan. Jadi pas sudah itu langsung ke intinya ya, Bu? Iya. Ya, jadi langsung ke TKP itu di SMP 11 itu saya taruh motor situ. Saya taruh motor karena kan ada yang saya lihat tuh. Di antara beberapa orang masuk gang itu ada yang saya lihat. Jadi saya taruh motor. Di saat itu ada warung, Bu. Warung itu nggak besar sih. Mas Mel. Ya, oke. Komunikasi terputus. Kita kembali bergabung dengan Mel yang mengaku menjadi saksi yang menyaksikan dan malam hari kejadian itu ada di lokasi kejadian. Mas Mel. Iya, Bu, ya. Kemudian di TKP pembunuhan penganiayaan apa yang Anda lihat dan di mana persisnya lokasi itu? Lokasi itu di Gang Bakti 1, Bu. Pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Yang Anda lihat saat itu apa? Yang awalnya saya lihat tuh kan saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-mas di situ, ayo mas temenin saya masuk ke dalam, tapi dia nggak berani. Kemudian? Ya karena dia nggak berani, ya udah saya nggak berpikir yang panjang-panjang ya, saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Nah di situ sudah rame, Bu, di belakang gudang itu sudah rame. Ada berapa orang yang sudah ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah, Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Disiksanya itu Eki. Nah, sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Tidak ada. Pada saat itu sepi memang, Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Eki dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Eki dipukul, Eki sudah saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia tuh. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Itu berlangsung Vina berapa disiksa, lama? ada kalau sejaman, Bu. Kurang lebih sejaman. Oke. Anda ingat jam berapa? Saya sudah nggak ingat jam, sudah nggak. Pokoknya pikiran saya sudah nggak karuan sudah pada malam itu. Nggak ada yang berpikir harus begini begitu, nggak ada sudah, Bu. Anda melihat itu berapa lama dan kemudian dari TKP tempat kosong itu selanjutnya kemana? Begitu sudah selesai, mereka mau keluar tuh saya langsung lari. Mereka mau keluar dari lahan kosong, Anda lari kemudian? Nah, saya lari. Keluar sudah yang pertama itu, yang keluar itu berapa motor aja ya, Bu. Pinanya sama Eki ini belum dibawa nih. Mungkin yang ngecek atau apa saya nggak tahu, dia pergi keluar. Baru si Eki sama Pina ini dibawa juga. Bagaimana cara membawanya? Saat itu digonjeng 3, Bu. Jadi Pina ditaruh di tengah sambil ditutup mukanya itu sama jaket. Itu kondisinya udah nggak sadar? Bergerak atau tidak? Udah nggak ada pergerakan sudah. Oke. Kemudian? Nah, saya langsung ambil motor juga. Saya ngikutin dari depan, tapi jaraknya saya sama mereka itu agak lumayan jauh lah, Bu. Yang pastinya saya ngelihatnya pertama itu dia tuh di bawah jembatan. Nah, sempat di bawah jembatan, habis di bawah jembatan entah kenapa langsung dibawa naik ke atas. Nah, di atas itu sudah baru terakhir dibuangnya si Eki sama Pina. Di atas itu berarti di jalan jembatan itu ya? Iya. Di situ ada lampu jalan. Ya, di situ ada lampu jalan dan penerangan. Ada, Bu. Artinya Anda bisa melihat wajah pelaku malam itu?
Bisa Bu. Ada di antara wajah pelaku itu yang di penjara saat ini 8 orang? Ada Bu. Termasuk Saka Tatal? Saka Tatal ada. Anda mengenali, Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Anda ini, Mas? Saya bisa saya mempertanggungjawabkan Bu. Saka Tatal, terus yang saya tahu itu si Ucok. Entah siapa namanya panggilannya di geng motor saya kan tidak tahu, karena saya kan pribadinya cuma kenal Eki aja. Sampai akhirnya apa yang terjadi ketika sudah ditaruh di jalan itu? Setelah ditaruh si Eki sama si Pina di jalan itu, mereka ini langsung pergi Bu, tapi nggak semuanya pergi. Kayak seperti udah kayak gimana sih ya, kayak sudah dibagi-bagi lah tugasnya, mereka ini harus kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi sepi, saya datangin menghampiri pertama saya nampir itu si Eki. Saya pikir kan Eki ini ada pergerakan atau ibaratnya masih apakah Eki ini masih bernapas apa enggak. Mas Melmel, kameranya boleh dinaikkan kembali. Oke, Mas Melmel. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Anda sudah berani untuk tampil malam